Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Malam bersama saya Nata Arman. Pemirsa, Gunung Merapi kembali erupsi meluncurkan awan panas 2 km. Sejumlah wisatawan di kawasan Merapi panik saat melihat awan panas menuruni lereng gunung. Selamat siang. Di siang hari ini guguran arah barat daya. Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta kembali erupsi dengan meluncurkan awan panas guguran sejauh 2.000 meter ke arah Sungai Krasak Sabtu siang. Sejumlah wisatawan yang sedang menikmati libur Natal di kawasan Merapi panik saat melihat awan panas menuruni lereng gunung. Namun tak sedikit warga dan petugas menjadikan erupsi Merapi sebagai tontonan. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG mengimbau wisatawan di sekitar Bangker Kali Adem, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta menjauhi zona bahaya. BPPTKG merekomendasikan masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di daerah potensi bahaya. Pada sektor selatan hingga barat daya, kawasan rawan meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, serta Sungai Bedok, Krasak, dan Bebeng sejauh maksimal 7 km. Sementara pada sektor tenggara, potensi bahaya mencakup Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Gendol hingga 5 km. Selain awan panas guguran, masyarakat juga diminta mewaspadai potensi lahar hujan terutama saat terjadi hujan di sekitar puncak Gunung Merapi, serta mengantisipasi kemungkinan gangguan akibat abu vulkanik. BPPTKG masih menetapkan status Gunung Merapi di level 3 atau siaga. Apabila terjadi perubahan aktivitas yang signifikan, status Gunung Merapi akan segera ditinjau kembali. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswi asal Kalimantan tewas tersambar petir saat sedang melakukan pendakian di Gunung Merbabu, Magelang, Jawa Tengah. Usai berhasil dievakuasi tim gabungan, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan untuk dilakukan visum lalu diserahkan ke pihak keluarga. Beginilah suasana saat jenazah MIK, mahasiswi berusia 22 tahun asal Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, usai berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan melalui base camp Swanting jalur pendakian Gunung Merbabu. Jenazah MIK langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan untuk dilakukan visum oleh tim dokter rumah sakit setempat. Berdasarkan keterangan kepolisian, korban tewas tersambar petir Kamis sore di petak 26 di antara pos 2 dan pos 3 Gunung Merbabu. Diketahui awalnya korban bersama dua rekannya melakukan pendakian Gunung Merbabu via base camp Swanting pada Kamis siang. Kemudian dari laporan tersebut kami bersama dengan TNI, kemudian BPBD, kemudian APBD, warga masyarakat, dan instansi terkait melaksanakan evakuasi di lokasi pos 2 dan 26 di antara pos 2 dan pos 3. Usai dilakukan visum, jasad korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk selanjutnya dimakamkan. Dari Magelang, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 warga negara asing asal Spanyol dinyatakan hilang setelah kapal wisata KM Putri Sakinah tenggelam di perairan Pulau Padar, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Tim SAR gabungan melakukan pencarian para korban. Operasi pencarian terus dilakukan tim SAR gabungan di perairan Pulau Padar, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. 4 warga negara asing asal Spanyol yang menjadi penumpang kapal wisata KM Putri Sakinah hingga kini belum ditemukan. Kapal dilaporkan tenggelam karena mati mesin saat berlayar dari Pulau Komodo menuju Pulau Padar. Tim SAR gabungan bergerak cepat menuju lokasi dengan mengerahkan rigid inflatable boat milik pos SAR Manggarai Barat. Diketemukan 3 orang termasuk wisatawan serta pemandu berhasil ditemukan oleh kapal yang melintas dari Labuan Bajo menuju ke Padar, dan dievakuasi menuju ke Padar. Operasi SAR masih terus dilakukan dengan menghadapi tantangan cuaca serta arus laut yang cukup kuat di sekitar perairan Pulau Padar. Dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Yosep Mario, iNews melaporkan.
Pemirsa, akibat curah hujan yang tinggi, banjir juga melanda di Desa Maranting, Gunung Batu Tebing Tinggi, Kalimantan Selatan. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Balangan dan sekitarnya sejak kemarin memicu banjir bandang. Salah satu titik terdampak di kawasan objek wisata Maranting, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Bahkan seorang warga di Desa Maranting meminta tolong dengan merekam kondisi di sekitar rumahnya yang sudah terendam banjir bandang. Dari video yang dikirimkan terlihat air deras mengalir dan merendam perkampungan sejumlah warga dan bertahan dalam rumah dan juga berpegangan pada pohon. Yang dilaporkan sejumlah warga juga menyelamatkan diri dengan bertahan di atap rumah. Sementara hujan deras intensitas tinggi melanda Gunung Kidul, Yogyakarta yang mengakibatkan banjir setinggi 1 meter menutupi jalan menuju pantai selatan Gunung Kidul. Jalur pun kini ditutup sementara waktu dan lalu lintas dialihkan menuju ke jalur lain. Sudah banjir bandang. Banjir menggenang jalan utama pantai selatan Gunung Kidul, tepatnya di Desa Kemadang, Kecamatan Tanjung Sari. Banjir setinggi 1 meter sejak Jumat malam. Banjir juga merendam kawasan SMK Negeri 1 Tanjung Sari, Gunung Kidul. Selain itu, jalur utama menuju pantai selatan Gunung Kidul juga terendam banjir setinggi 30 sampai dengan 50 cm yang membuat jalur utama menuju Pantai Baron ditutup sementara waktu. Penutupan jalur ini dimulai sejak pagi tadi hingga batas waktu yang belum ditentukan. Sementara banjir masih merendam sejumlah wilayah di Cirebon, Jawa Barat. Selain karena tingginya intensitas hujan, banjir ini juga disebabkan meluapnya sungai dan air pasang laut. Banjir yang melanda sejumlah daerah di Kabupaten Cirebon masih menyisakan genangan di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Panganan dan Kecamatan Gebang. Di Desa Pangarengan, ketinggian air masih bertahan di kisaran 50 cm. Bahkan di sejumlah titik rendah yang dekat sungai, ketinggian air mencapai 70 cm. Banjir yang merendam sejak Jumat malam ini masuk dengan cepat ke rumah-rumah warga, khususnya yang berada di daerah rendah. Lebih dari 200 rumah terdampak banjir akibat intensitas hujan yang tinggi dan meluapnya sungai Singaraja. Kondisi kian diperparah setelah air pasang laut datang hingga air tak mudah mengalir ke muara laut. Desa Pangarengan menjadi salah satu daerah langganan banjir di Cirebon Timur. Hujan lebat membuat debit air sungai naik tajam hingga meluber. Meski saat ini air berangsur surut, namun warga khawatir kembali naik akibat rob yang berlangsung lama. Setiap tahun. Langganan berarti Pak ya? Tapi untuk tahun ini baru kali ini berarti Pak? Baru. Musim hujan ini nih ya? Ini biasanya cepat Pak? Ya kurang lebih kalau sore paling, kalau udah surut mah. Sore biasanya ya? Cepat masuk rumah air Pak? Cepat. Masuk rumah airnya Pak? Masuk. Ketinggian berapa kemarin Pak? Paling sekitar 50 cm ada? ada. Dari data sementara BPBD Kabupaten Cirebon, banjir yang sejak kemarin melanda Kabupaten Cirebon merendam 5 kecamatan. Diperkirakan potensi banjir masih akan terjadi. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan.